Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah masuk semua? Tidak, ada yang nggak masuk ya? Oke, saya presensi dulu. Akbar Wisnu Putra, oke. Alisa, oke. Anggun Tita, oke. Airin Sabila, oke. Arini ya? Arini Sabila, maaf. Arsyad, Afif, oke. Askia, Karisa, Davina, Faizan, Talita. Mana? Oh, ini yang nggak berangkat, oke. Brehat Nala, oke. Zalfak, oke. Terima kasih. Talita yang tidak berangkat. Kenapa? Talita? Oke, izin. Siap. Nah, teman-teman apa pernah mendengar kata geografi? Apa itu geografi? Jadi geo itu artinya bumi, grafi itu tulisan. Jadi geografi itu tulisan tentang bumi. Nah, oke. Jadi ada tujuan pembelajaran. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai yang pertama adalah menjelaskan pengertian, perkembangan, dan cabang ilmu geografi. Kemudian membedakan objek material dan formal geografi. Dan yang ketiga adalah menganalisis objek geografi pada kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemudian di sini ada asesmen awal. Asesmen awal itu apa? Yaitu digunakan untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Jadi sebelum lanjut ke inti materinya, saya tuh pengen tahu seberapa jauh kalian paham atau ngerti tentang geografi gitu ya. Nah, silahkan teman-teman di sini jawab 4 pertanyaan ini di kertas, ditulis nama ya. Oke, silahkan dijawab singkat aja sepengetahuan kalian. Oke. Silahkan, iya. Kurang lebih 5 menit ya. Nggak usah ditulis soalnya, langsung aja jawabannya. Pakai nama sama absen kelas. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi gitu. Lalu nomor 2. Oke, yang dipelajari geografi pada intinya adalah semua gejala-gejala yang ada di bumi gitu. Dari yang kelihatan atau nggak kelihatan seperti angin, kayak gitu kita pelajari. Yang di dalam bumi, inti bumi, mantel juga dipelajari. Oke, terus nomor 3, mengapa penting mempelajari geografi? Boleh. Mengapa penting mempelajari geografi? Geografi adalah ilmu yang mencakup banyak aspek tentang kebumian sehingga sangat penting dan sangat menarik untuk kita pelajari. Oke, jadi ilmu yang sangat kompleks dan sangat penting untuk dipelajari ya, karena kita tinggal di bumi. Jadi kita harus paham dan mengerti tempat tinggal kita, wilayah kita gitu. Ada jawaban lain? Ada yang berbeda? Oke, boleh.
Jawaban nomor 3 itu karena dengan mempelajari geografi dapat mengerti perbedaan antar tempat atau wilayah. Oke, benar juga ya jawabannya untuk mengetahui perbedaan satu wilayah dengan wilayah yang lain. Lalu yang terakhir nomor 4. Nomor 4 siapa yang mau berpendapat? Kamu mau berpendapat nomor 4? Dibaca aja jawabannya. Jawaban nomor 4, karena geografi adalah ilmu yang mempelajari bumi dan interaksi masyarakat yang mempengaruhinya, menyelesaikan masalah, proses, dan perubahan kehidupan. Yang kalau lebih singkatnya yang membedakan ilmu geografi dengan ilmu lainnya adalah dari sudut pandang. Kita tahu ada berapa sudut pandang geografi? Itu benar banget 3. Yang disebut objek formal, benar. Oke, kita next dulu sebelum lanjut ke bagian objek formal. Nah, ini pengertian geografi dari IGI, Ikatan Geografi Indonesia, yang sering dibahas di buku-buku tahun 1988 ya, yang akan kita pelajari selanjutnya. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dengan sudut pandang ke lingkungan, kewilayahan, dan dalam konteks keruangan. Nah, yang pertama adalah dari objek material. Apa sih itu objek material? Oke, karena di depan sudah ada slide-nya, bisa dibantu dibaca, Pak. Sebentar. Oke. Bentar, bisa. Objek material adalah hal pokok yang dapat diamati pada fenomena geosfer. Fenomena geosfer meliputi atmosfer, selubung gas, litosfer, bebatuan, biosfer, flora dan fauna, hidrosfer air, serta atroposfer manusia. Contohnya, pada lapisan litosfer terdapat gempa, tanah longsor, patahan. Pada lapisan atmosfer terdapat awan, hujan, dan angin. Oke, terima kasih. Jadi ada yang namanya objek material. Jadi itu adalah bahan yang dikaji di geografi. Itu ada yang kita sebut 5 VAR. Yaitu pertama atmosfer. Atmosfer mempelajari tentang apa? Udara, benar, udara, selubung gas itu yang ada di atas. Kemudian lapisan litosfer mempelajari apa? Batuan, benar. Kemudian biosfer mempelajari apa? Tumbuhan dan hewan, benar banget. Terus hidrosfer, air laut maupun air tawar ya, dipelajari di hidrosfer. Lalu yang antroposfer, oke, mempelajari mengenai manusia. Nah, lalu ada yang namanya objek formal. Siapa ya? Sini deh. Boleh dibantu dibaca, Mbak? Objek formal adalah pendekatan atau cara pandang memahami fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi. Terdapat 3 macam pendekatan geografi, yaitu pendekatan ke ruangan atau spatial approach, pendekatan ke lingkungan, ecological approach, pendekatan kompleks wilayah atau regional complex approach. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya ada yang namanya objek formal, atau objek formal itu adalah pendekatan atau cara pandang kita untuk mempelajari objek material. Dari yang 5 VAR itu bagaimana sih geografi itu mempelajari 5 hal itu. Karena kan dari 5 VAR itu bisa juga dipelajari di ilmu-ilmu lain selain dari geografi. Misalnya atmosfer itu dipelajari juga di fisika, kemudian dipelajari juga di bagian antariksa, pelajaran gitu. Kemudian kalau biosfer, terutama ya hewan dan tumbuhan, dipelajari juga di biologi, bener banget. Terus kalau antroposfer, manusia, selain geografi dipelajari di sosiologi, bener banget gitu. Nah, dari kajian-kajian ini, objek material ini, lalu yang membedakan ilmu geografi dengan ilmu lainnya, nanti kalau ada pertanyaan lagi, itu jawabannya adalah dari sudut pandang atau dari pendekatan yang digunakan, gitu ya. Ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan ke ruangan. Kedua, ke lingkungan. Ketiga, kompleks wilayah. Kita sekarang bahas satu-satu pendekatan. Terjadinya penggundulan hutan di daerah Bogor atau Puncak. Terus saya daerah hulu sungai. Pendekatan kompleks wilayah. Oke.
Yang warna biru itu pendekatan kompleks wilayah, benar atau salah? Lingkungan bukan? Coba yang menjawab. Oke, coba kamu berpendapat ke lingkungan karena Karena itu digunduli hutannya, kan manusia. oke, yang mempengaruhi banjir di Jakarta. karena Ada Bogor itu loh yang Iya. mempengaruhi di daerah Jakarta. Jadi masuknya itu komplek wilayah. kompleks wilayah. Oke, benar. Yang jawaban yang benar adalah kompleks wilayah karena ada sangkut pautnya dengan wilayah Bogor atau wilayah lain mempengaruhi di situ ya. Jadi udah ada perbedaan ruang atau perbedaan spasial gitu. Oke, ada yang masih bingung? Nah, sebelum next ke materi cabang ilmu geografi yang akan kita pelajari selanjutnya, kita akan melakukan diskusi kelompok terlebih dahulu. Diskusi kelompok 4 anak ya. Satu kelompoknya terdiri dari 4 anak. Mungkin nanti ada yang 3 di sini. Ada artikel, setiap kelompok artikelnya berbeda. Jadi nanti kan ada 9 kelompok, itu ada 3 artikel. Jadi ada satu kelompok yang artikelnya sama. Nah, nanti silahkan dikaji deskripsi masalah apa, terus pendekatan geografi yang tepat digunakan apa, lalu alasannya apa. Gitu. Dan nanti sudah ada clue-nya yang di garis bawah ya. Dan untuk deskripsi permasalahannya silahkan tulis minimal 2. Nah, deskripsi permasalahannya itu adalah yang ada di artikel itu ya. Di artikel itu sudah ada clue-nya, permasalahan apa saja silahkan ditulis dan ditambahi lagi. Terus di situ kan ada kelompok kelas, terus ada nama kelompok, silahkan nama-nama hewan atau bunga menurut kalian yang cakep. Atau nama idola. Ini udah sama. Nanti deskripsi permasalahannya itu yang ini. Boleh ditambahi satu lagi. Boleh atau harus? Enggak wajib, boleh. Boleh lebih baik. Kita diskusi cepat aja ya karena bentar lagi jam 10 istirahat. Gitu. Oke. Nanti presentasi dari 3 artikel yang berbeda. Enggak ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman, kami dari kelompok Rafflesia Arnoldin ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bencana kekeringan yang makin meluas di Indonesia. Nah, ini akan dijelaskan pertama-tama oleh Profesor Dr. Rehat Mala. Silakan. Balik dong. Ya. Deskripsi permasalahannya adalah terjadinya kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, DIY, Bali, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur. Pendekatan geografi yang digunakan adalah pendekatan keruangan. Alasan kenapa kita memilih pendekatan keruangan adalah karena peristiwa ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia tanpa menjelaskan keterkaitan antar ruang dan tidak disebabkan oleh manusia. Oke, itu adalah tadi presentasi singkat dari kelompok Rafflesia Arnoldin. Semoga bisa dimengerti. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next yang mau presentasi? Oke, boleh, yuk. Nanti teman-teman yang lain atau teman-teman yang artikelnya sama boleh kalau mau tanya atau memberikan masukan tambahan gitu ya. Siapa? Bukan, kau. Banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Cipungkel No Limit ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Terdiri dari anggota, kan kami perkenalkan terlebih dahulu. Nama aku Felda, absen 13. Aku Gisma Kamila, absen 27. Aku Zalfa Fauzia, absen 36. Aku Arini Sabila, absen 4. Jadi kami mengusung judul artikel dari Banjir Bandang Manado 2023, yaitu sebab, jumlah korban, hingga data kerusakan. Di sini saya akan menyampaikan deskripsi permasalahannya. Deskripsi permasalahan yang terjadi itu bencana alam banjir di Manado, Sulawesi Utara yang menyebabkan ratusan rumah terendam air. Hal ini berdampak pada ribuan kepala keluarga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau bisa disingkat PBDP Manado melaporkan banjir terjadi di 40 titik yang tersebar di 25 kelurahan. Banjir bandang Manado menerjang 31 kelurahan di kota Manado. Pendekatan geografinya yaitu pendekatan keruangan. Alasannya karena hanya membahas Manado dan tidak ada pengaruh negatif manusia atau interaksinya. Apa teman-teman ada yang ingin bertanya atau dijelaskan kembali tentang nama kelompok kami mungkin? Tidak ada? Nambahkan aja untuk nomor 2 tuh kan baru nyebutin 1 ya? Baru nyebutin berapa? Boleh, banyak sebanyak-banyaknya sudah. Aku tanya, kamu udah nyebutin berapa? Baru 1 kan? Apa? Nyebutinnya berapa? Oh iya, benar. Oh iya, terus untuk yang kedua tuh banjir yang disertai longsor disebabkan oleh curah hujan yang tinggi hingga DAS Danau Tondano meluap. Jadi pendekatan geografinya itu keruangan, alasannya tuh hanya terjadi satu wilayah aja gitu. Itu aja tambahannya, makasih ya. Ada tambahan tidak, teman-teman? Mau nambah? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, karena berhubung sebentar lagi istirahat, jadi kita review atau refleksi kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sebelum ke pendekatan, kita pertama belajar apa? Pengertian geografi. Oke, terus next ke pendekatan, oke, ke objek formal dan objek material gitu ya. Nah, kita dari refleksi ini semoga nanti untuk kedepannya bisa teman-teman pelajari materi selanjutnya, yaitu materi di peta mungkin di bab selanjutnya gitu ya. Nah, ini saya ada lembar evaluasi atau penilaian diri untuk teman-teman isi. Ini tujuannya untuk mengetahui seberapa kemampuan teman-teman setelah belajar hari ini. Nah, di situ kan ada lembar penilaian diri, itu untuk mengukur seberapa kalian paham atau tahu tentang yang kita pelajari hari ini. Satu. Terus selalu ada penilaian antar teman juga, itu untuk menilai kejujuran kalian dan teman-teman kalian gitu ya. Gitu. Dan ada juga lembar refleksi. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya pertemuan kali ini. Lalu untuk pertemuan selanjutnya, saya harap teman-teman bisa baca materi dulu di bab selanjutnya, yaitu peta, gitu ya. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran hari ini. Bersama-sama yuk, alhamdulillah. Nah, kemudian untuk menutup, saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.